Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ada suatu cerita di masa Zending dulu, di tanah Batak. Orang Batak yang suka menunjukkan sesuatu, menunjukkan show force atau show power, menunjukkan yang dia bisa, terlebih lagi untuk memperoleh kehormatan, memperoleh validasi atau pengakuan dan penerimaan dari orang lain, dan juga menanamkan pengaruh. Biasa itu dengan ilmu-ilmu perdukunan. Dan ketika bertanding, tanda kutip, bertanding dengan pendeta Zending. Pendeta Zending ini nggak bisa punya kuasa perdukunan karena memang kuasa Tuhan yang ada padanya. Dia menunjukkan suatu kotak dan disuruhlah dukun ini pegang sesuatu di ujung pennya atau di ujung kabel, lalu diputarlah di engkol seperti ini, dan ternyata kesetrum. Kaget, ini ada apa ini? Nabi Guru, ini adalah kuasa yang sungguh luar biasa. Itu adalah dinamo. Kata yang dipakai tentang kuasa Allah dan hikmat Allah di ayat 24 ini adalah dunamis. Akar kata dari dinamo. Jauh sebelum listrik ditemukan, kata dinamo sudah dipergunakan dalam Alkitab. Adalah suatu kuasa yang tidak kelihatan bahkan. Tetapi ketika bergerak itu menyatakan kuasa yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, gerakan Tuhan lewat Kristus Yesus. Pekerjaan Allah lewat Kristus Yesus. Buat sebagian orang, dikatakan kalau kita baca di ayat yang ke-18, dan bagi orang Yahudi ini adalah suatu batu sandungan. Karena ada manusia mengaku dia bisa mengampuni dosa, dia mengaku bahwa dia adalah anak manusia yang digambarkan dalam kitab Daniel, itu adalah penghujatan. Buat mereka adalah batu sandungan Yesus ini. Tapi buat orang-orang Yunani, manusia kalau memang punya kuasa besar, kenapa dia mati terhina? Disalibkan. Buat dunia ini, Yesus akan selalu menjadi perbantahan. Dan inilah yang menjadi cikal bakal di mana selalu akan terjadi perselisihan. Makanya dari dulu sampai sekarang, Yesus Kristus Tuhan kita selalu menjadi trending topik dimanapun. Bahkan di dunia media sosial sekarang juga selalu dibahas tentang Yesus dan berdebat tentang Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat manusia tidak bisa menggambarkan utuh tentang kuasa Allah. Jelas. Sama seperti kalau orang misalnya untuk mau membunuh kecoa atau membasmi kecoa, perlukah rudal bom nuklir? Karena tidak ada yang bisa melihat kuasa itu. Ketika bom nuklir akan menghancurkan semua, bukan? Tetapi Kristus Allah sendiri yang membuat kuasanya seperti terlimit atau justru supaya kita bisa mengubahkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, ada suatu karunia kita menjadi percaya. Mari kita ingat pengakuan iman kita di artikel ketiganya. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Gereja yang Kudus dan Am dan seterusnya. Itu kalau kita perhatikan, memaknai itu bahwa adalah karunia Tuhan dan adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi percaya dan dipanggil dalam persekutuan orang kudus, yaitu gerejanya. Oleh karena itu suatu hal yang kita perlu syukuri selalu sepanjang masa. Kalau kita telah menjadi percaya. Karena hikmat Allah dan kuasa Allah telah dinyatakan kepada kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah kekuatan Allah yang nyata dalam kasih-Nya lewat Kristus Yesus. Dan hikmat-Nya yang menata segala sesuatu dengan baik.
Dan ternyata tatanan itu adalah cinta kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita merasa mungkin kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini, ingatlah, kekuatan Allah telah dinyatakan dalam Kristus. Hikmat Allah ada dalam Kristus, ada dalam derita, kematian, dan kebangkitannya. Supaya kita yang fana ini menjelang hari Tuhan, dan kita sedang menikmati hari Tuhan sekarang, bahwa pertolongan karena cinta kasih Tuhan akan selalu ada buat kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi percaya. Dan hidup mengandalkan Tuhan itu menjadi kekuatan kita sesungguhnya. Dan demikian juga, untuk apa kita berbantah dan merindukan validasi dari dunia ini, yang gambarannya dalam kitab Korintus ini, surat Korintus, justru itu membuat perpecahan. Adalah ketika ada yang menganggap diri lebih pintar dari orang lain, harus demikianlah kalau beriman. Tidak, kekuatan kita dan hikmat kita adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ketika kita masuk di dalam situ, kita sedang di dalam dinamo Allah, kekuatan Allah, dan juga hikmat Allah. Lebih baik serahkan kehidupan kita untuk masuk ke dalam kuasa Allah ini, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita justru dengan rasa syukur dan kebahagiaan sejati. Tetap teguh dalam Tuhan. Shalom.